Halo, selamat pagi anak-anak kelas 7 di SMP Yosudarso yang luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya masih selalu semangat ya dalam mengikuti pembelajaran online. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, yaitu pertemuan yang kelima, kita masih akan belajar tentang bilangan bulat dengan subtema KPK dan FPP. Tentunya kalian masih ingat ya waktu pembelajaran di sekolah dasar yang lalu. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil dan FPP adalah faktor persekutuan terbesar. Materi pertama kita pada pembelajaran hari ini adalah kelipatan. Apa itu kelipatan? Tentunya kalian masih ingat ya waktu masih duduk di bangku sekolah dasar. A dikatakan kelipatan B jika ada bilangan asli M yang dituliskan ke dalam A sama dengan B kali N, di mana N adalah bilangan asli. Masih ingat ya bilangan asli? Bilangan asli dimulai dari 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Sebagai contoh, kelipatan 3, di mana 3 ini adalah B. Maka kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 dan seterusnya. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ini diperoleh dari A sama dengan B kali N, berarti B-nya 3, sehingga 3 kali 1 sama dengan 3, 3 kali 2 sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9, 3 kali 4 sama dengan 12, 3 kali 5 sama dengan 15, 3 kali 6 sama dengan 18, 3 kali 7 sama dengan 21 dan seterusnya. Maka 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ini adalah hasil dari perkalian B kali N yang merupakan kelipatan dari 3. Ya, materi selanjutnya adalah tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kelipatan persekutuan dari dua bilangan adalah kelipatan dua bilangan yang bernilai sama. Sebagai contoh, KPK dari 6 dan 15 adalah berapa? Nah, kita bisa menentukan dengan cara mendaftar kelipatannya. Seperti tadi materi di awal, kita daftar dulu untuk kelipatan bilangan 6. Diperoleh dari 6 kali 1, 6 kali 2, 6 kali 3 dan seterusnya. Sehingga kita bisa mendaftar kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30 dan seterusnya. Sama untuk bilangan yang ke-15, kita cari juga daftar kelipatannya. Caranya sama ya, 15 kali 1, 15 kali 2 dan seterusnya. Sehingga dapat kita peroleh daftar kelipatan ke-15 adalah 15, 30, 40,
25, dan seterusnya. Nah, dari daftar kelipatan bilangan 6 dan 15 ini, kita lihat adakah angka yang bernilai sama? Coba kalian perhatikan baik-baik. Ada ya, diperoleh angka yang bernilai sama, yaitu 30. Seperti tadi definisi kelipatan dua bilangan di awal adalah kelipatan yang bernilai sama atau angka yang bernilai sama. Maka KPK dari 6 dan 15 adalah 30. Materi berikutnya yaitu tentang faktor persekutuan. A dikatakan faktor dari bilangan B jika A dapat membagi habis B dan dapat dituliskan dengan B sama dengan A kali N, di mana N-nya ini adalah bilangan bulat positif. Sebagai contoh, faktor positif dari 6. Nah, kita masukkan ke rumus seperti tadi, B sama dengan A kali N. 6 itu dapat diperoleh dari hasil perkalian 1 kali 6. Selain itu, 6 juga dapat diperoleh dari hasil berapa kali berapa? 2 kali 3. Nah, 1, 2, 6, dan 3 ini merupakan faktor positif dari 6. Maka dapat diperoleh, dapat dituliskan di sini, faktor positif dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Jadi 6 itu dapat diperoleh dari 1 kali 6, 2 dan 2 kali 3. Contoh berikutnya lagi, faktor positif dari 12 adalah, nah kita dapat juga mencari dengan cara seperti di atas. 12 itu dapat kita peroleh dari hasil perkalian bilangan berapa dengan bilangan berapa. 12 berarti 1 kali 12. Kemudian juga dapat kita peroleh dari 2 kali 6. Ada lagi 12 diperoleh atau hasil dari 3 kali 4. Maka faktor positif dari 12 adalah, dapat kita tuliskan, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, selanjutnya kita akan mencari faktor persekutuan terbesar dari beberapa bilangan. Faktor, tadi diingat ya, adalah pembagi suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang dapat digunakan untuk membagi habis bilangan tersebut. Faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau lebih adalah faktor dari bilangan tersebut, bilangan-bilangan tersebut yang bernilai sama dan yang paling besar. Sebagai contohnya, tentukan FPP dari 6 dan 9. Kita dapat mendaftar faktor dari 6 dan faktor dari 9. Caranya seperti tadi ya. Faktor dari 6 berarti berapa saja tadi? 6 diperoleh dari 1 kali 6 juga 2 kali 3. Maka faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Yang berikutnya adalah faktor dari 9. Caranya juga sama. 9 itu dapat kita peroleh dari hasil perkalian 1 kali 9.
Ada juga 9 diperoleh dari hasil perkalian 3 kali 3. Maka faktor dari 9 adalah 1, 3, dan 9. Karena 3-nya 2 kali, ya cukup ditulis 1 saja. Maka setelah kita peroleh faktor dari masing-masing bilangan, kita tentukan adakah angka yang bernilai sama dan itu paling besar. Berapa? 3 ya. Kenapa tidak 1? Karena masih ada yang jauh lebih besar, yaitu 3. Sehingga dapat disimpulkan FPB dari 6 dan 9 adalah 3. Artinya bilangan 6 dan 9 ini dapat habis dibagi oleh 3. Ya, selanjutnya kita akan belajar menentukan KPK dan FPB dengan faktorisasi prima atau pohon faktor. Kalian juga bisa mencari dengan cara pembagian bersusun ya, seperti yang sudah diajarkan pada SD sebelumnya. Nah, sebagai contoh, tentukan KPK dari 48 dan 60. Kita bisa menuliskan 48 pohon faktor ya, dibagi dengan bilangan prima, yaitu bilangan yang hanya dapat dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Berarti 48 kita bagi dengan 2, hasilnya 24. 24 kita bagi 2, hasilnya 12. 12 kita bagi 2, hasilnya 6. Dan 6 kita bagi 2, hasilnya 3. Sehingga dapat diperoleh 48 faktorisasi primanya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali dikali 3. Kita juga dapat menuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat seperti pertemuan minggu yang lalu, 2 pangkat 4 dikali 3. Berikutnya untuk 60. Caranya sama, kita bagi dengan bilangan prima 2, hasilnya 30. Kita bagi 2, hasilnya 15. Kita bagi 3, hasilnya 5. Sehingga 60 dapat menuliskan faktorisasi primanya 2 kali 2 kali 3 kali 5, atau 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Setelah kita peroleh faktorisasi prima dari 48 dan 60 seperti ini, langkah berikutnya adalah dengan cara kita mengalihkan semua faktor primanya, ya, semua faktor prima ini. Kemudian jika ada faktor prima yang sama atau bernilai sama, diambil pangkat yang terbesar, maka dapat kita peroleh KPK dari 48 dan 60 adalah 2. 2 ini sama ya, kita pilih pangkat yang terbesar, maka 2 pangkat 4. Kemudian 3 ini juga sama, kita tuliskan 1 saja. Dan yang terakhir adalah kita kalikan 5. 2 pangkat 4 sama dengan 16 kalikan 3 kalikan 5. Hasilnya sama dengan 240. Contoh
berikutnya menentukan FPB dari 28, 84, dan 96 menggunakan pohon faktor. Caranya sama, kita cari terlebih dahulu untuk faktorisasi primanya ya menggunakan pohon faktor. 28 kita bagi 2 sama dengan 14, kita bagi 2 sama dengan 7, sehingga faktorisasi prima dari 28 adalah 2 kali 2 kali 7, atau kita dapat menuliskan 2 pangkat 2 kali 7. Selanjutnya untuk 84 kita juga cari faktorisasi primanya. 84 kita bagi 2 hasilnya 42, kita bagi 2 hasilnya 21, 21 kita bagi dengan 3 hasilnya 7, sehingga dapat kita tuliskan faktorisasi prima dari 84 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 7, atau 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Berikutnya adalah 96. Kita juga cari power faktornya, faktorisasi primanya. Kita bagi 2 hasilnya 48. 48 kita bagi 2 hasilnya 24, 24 kita bagi 2 hasilnya 12, 12 kita bagi 2 hasilnya 6, 6 kita bagi 2 hasilnya 3, sehingga kita bisa menuliskan faktorisasi prima dari 96 adalah 2 kali 2 sebanyak 5 kali ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3, atau bisa ditulis 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5 dikali 3. Selanjutnya kita menentukan FPB dengan cara mengalihkan faktor prima yang sama dari bilangan-bilangan yang sudah kita cari tadi. Kemudian kita cari, kita bandingkan. Jika ada bilangan yang sama, pangkatnya kita ambil yang paling kecil. Mari kita identifikasi faktorisasi primanya. 28, 84, dan 96. Faktorisasi prima yang sama yaitu adalah 2 ya. 2. Perhatikan di sini ada 2. Yang sama hanya 2. Lalu kita ambil pangkat yang terkecil. Berarti 2 pangkat 2. Sehingga FPB dari 28, 84, dan 96 adalah hanya 2 pangkat 2, yaitu 4. Artinya 28 ini dapat habis dibagi oleh 4, 84 juga habis dibagi 4, 96 juga habis dibagi 4. Nah, materi yang terakhir adalah menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Tanpa kita sadari, kita sering kali menggunakan konsep KPK dan FPB dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Sebagai contoh, di sini terdapat kasus. Contoh kasus 1. Pada sebuah pertunjukan sirkus terdapat 3 buah lampu, yaitu lampu warna merah, kuning, dan hijau. Mula-mula ketiga lampu itu menyala secara bersamaan. Kemudian lampu merah menyala setiap 5 detik, lampu kuning menyala setiap 4 detik, dan lampu hijau menyala setiap 8 detik.
Berapa detik lagi ketika lampu tersebut menyala secara bersamaan kembali? Nah, untuk menyelesaikannya, kita menggunakan konsep KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil, karena terdapat kelipatan waktu dari masing-masing lampu. Kita dapat menyelesaikannya dengan mencari pohon faktor atau faktorisasi prima seperti yang sudah kita pelajari. Yang pertama, kita cari dulu faktorisasi prima dari 5. 5 sama dengan 5. Kenapa? Karena 5 sudah termasuk bilangan prima. Jadi dia hanya bisa dikalikan oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Sehingga faktorisasi prima dari 5 adalah 5. Kemudian 4, kita bisa lihat 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian untuk lampu hijau kita bisa cari dengan pohon faktor 8. Kita bagi 2 sama dengan 4. Kita bagi 2 sama dengan 2. Nah, sehingga kita dapat identifikasi faktor prima dari masing-masing bilangan. Faktor prima dari 5, 4, dan 8 adalah 5 sama dengan 5, 4 sama dengan 2 pangkat 2, 8 sama dengan 2 pangkat 3. KPK dari 5, 4, dan 8 diperoleh dari hasil kali semua faktor prima dan faktor prima yang bernilai sama dengan pangkatnya yang terbesar. Kita lihat faktorisasi prima dari 5, 4, dan 8 yang sama adalah 2. 2 pangkat yang terbesar berarti 2 pangkat 3 dikalikan 5. 5 juga ikut dikalikan. Sehingga 8 kali 5 sama dengan 40. Sehingga ketika lampu merah, kuning, dan hijau tersebut akan menyala bersama-sama kembali setelah 40 detik. Berikutnya, ada contoh kasus 2. Pak Zali memiliki 12 jeruk dan 18 apel yang akan dibagikan kepada beberapa anak di posyandu dengan bagian yang sama banyak. Berapa banyak anak yang akan menerima buah jeruk dan apel tersebut? Dari kasus ini, kita bisa menyelesaikan dengan FPP atau faktor persekutuan terbesar karena berkaitan dengan pembagian yang sama besar atau jumlah maksimal dari hasil membagi habis 12 jeruk dan 18 apel. Sehingga kita bisa cari dengan pohon faktor 12 ya, karena ada 12 jeruk tadi. 12 kita bagi 2 sama dengan 6. 6 kita bagi 2, hasilnya 3. Kemudian untuk 18 apel, kita juga cari dengan pohon faktor. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Faktorisasi prima dari 12 dan 18 adalah 12. 2 kali 2 kali 3. Atau 2 pangkat 2 kali 3. 18, 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Ingat kembali, FPP diperoleh dari faktor prima dari bilangan 12 dan 18 yang bernilai sama dan pangkatnya dipilih yang terkecil. Jadi diperoleh 2 kali 3. Merupakan pangkat yang paling kecil ya, sehingga hasilnya adalah 6. Sehingga ada 6 anak yang akan menerima buah jeruk dan apel yang masing-masing akan mendapat bagian yang sama, yaitu 2 buah jeruk dan 3 buah apel.
Nah, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Tetap belajar, tetap semangat, tetap kerjakan tugas, juga berlatih untuk soal-soal yang ada. Jangan lupa persiapkan diri kalian untuk menghadapi ulangan bab yang pertama tentang materi bilangan bulat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Salam semangat.